majelis yang agung yang berada pada Golden Cafe pagi ini. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia seperti yang disampaikan oleh saudara Ilham tadi, karena panitia inilah tentu yang merekap sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Tanpa ada panitia tentu tidak juga akan ada hari ini kita bertemu. Ketiga, saya juga ingin menyampaikan sedikit. Ada sabda Rasulullah bahwa kelak di akhirat itu orang akan dikumpulkan dengan siapa mereka sering berkumpul di dunia. Jadi maksudnya kira-kira seperti ini. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang mencintai lingkungan, maka salah satu di antara kita ini kan nampak wajah-wajah orang masuk surga. Masuk satu orang saja, umpama saudara Syekhul Islam, masuk dia satu, maka dia bisa menjadi saksi kalau wajah kita yang lain ini ada ikut dalam majelis ini. Mudah-mudahan di antara kita adalah sedikit banyaknya agak masuk nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan Bapak Ibu lihat teman di sebelah kanan, lihat di teman sebelah kiri. Hafal nama teman di sebelah kanan itu dan hafal pula nama teman sebelah kiri. Perhatikan wajahnya baik-baik. Karena dia yang bersaksi nanti. Kalau memang saya pernah melihat si Anu, bila pernah melihat si Ani, nah ini hadisnya sahih. Nah itulah sekedar prolog pertama. Kemudian yang kedua kita masuk ke inti. Saya usahakan tidak lama-lama. Saya tahu kalau lama-lama itu kan dua yang terjadi. Pertama mengantuk, kedua bosan. Nah saya agak sensitif kalau sudah tidak ada orang memperhatikan maka saya akhiri saja nanti. Nah, itu kelebihan saya. Saya tidak pernah tausiah kalau tidak diperhatikan orang. Karena yang butuh tausiah itu kita bersama, bukan si pemberi. Pemberi itu udahlah capek, apa gunanya kalau tidak bermanfaat. Ya kan Bu? Saya menyambut baik acara ini, sungguh sangat bahagia saya ikut beserta teman-teman para pencinta lingkungan ini. Jadi dalil yang kalau ayat ini bisa berbicara mungkin sudah capek mulutnya. Kalau ayat ini adalah selembar kertas, mungkin kertas ini sudah robek-robek berdebu. Surat Ar-Rum ayat 41. Saya kira itu sudah hafal kita semua. Kalau tidak hafal tidak apa-apa Bu, karena kita tidak semuanya pula jadi pendakwah. Cuma kita akan mengamalkan. Yang penting kan mengamalkan. Saya terpaksa menghafal ini karena saya pendakwah. Tidak mungkin seorang dai tidak hafal ayat. Orang yang hafal ayat tidak lebih mulia daripada orang yang mengerjakan. Jadi lebih mulia Bapak Ibu dari saya karena saya bisa jadi saya cuma hafal. Tapi saya tidak pernah berbuat. Saya bacakan ayatnya. Kalau ada Android yang punya HP silakan buka di mushaf surat Ar-Rum ayat 41. Kalau bisa ikuti saya membacanya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil ardi wal bahri. Kok enggak ada yang ikutin? Zahara. Enggak ketemu ya? Zahara fasadu fil bahri. Fil bahri wal bahri. Fil bahri kasama kasabat aydin nas. Yuzil kafu ba'dal ladzi amilu la'allahum turja'un. Turja'un apa yarji'un? Yarji'un. Itu cuma tangan ke beliau. Hanya satu orang berarti yang membaca dari itu. Jadi judul tausiah kita, karena orang kan mesti pakai judul Pak. Kalau nggak ada judul nggak ada kita ingat sambutannya. Saya sengaja juga membawa buku kata saudara kita Ilham tadi, supaya pertama kalau saya tidak untung ada Al-Quran, saya buka ya. Judul kita ini nanti adalah judul kita orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali. Timbul pertanyaan kita, siapakah orang-orang yang kembali? Kembali kemana dia? Dan siapa lawan-lawannya? Orang-orang yang kembali yang akan saya ceritakan ini berkaitan dengan ayat tadi. Ayat tadi kalau ditafsir ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 poin. Pertama, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Kan itu yang pertama. Di situ Allah mengajarkan ke kita bahwa untuk melihat segala sesuatu itu harus fakta. Makanya seorang guru, kalau ada di antara kita yang guru,
pasti mengajarkan pada siswa itu fakta. Islam mengajarkan umatnya itu berdasarkan fakta, tidak dengan fantasi, tidak dengan teori. Kan kata-kata jelas tuh, Zahara fasadi fil barri wal bahri, telah tampak, memang nampak kan, ada kerusakan di darat dan di laut. Ini cara Allah mengajarkan kita, lihatlah faktanya. Yaitu tentu 13 per 45. 45 datangnya dari jumlah darat di bawah laut. Silakan ibu lihat di kalkulator, ternyata jumlah darat itu persennya adalah 29%. Kata laut jumlahnya adalah 71%. Kenyataannya Bapak Ibu, laut di bumi ini memang 71%. Mana yang dulu tuh? Saintis atau Al-Quran? Al-Quran kan? Jauh sebelum orang pandai menghitung, jauh sebelum adanya nakoda dan teropong, Al-Quran telah mengatakan bahwa jumlah laut ini benar-benar 71%. Jumlah air di bumi ini. Jumlah air ini berubah atau bertambah Bapak Ibu? Di bumi kita jumlah laut ini bertambah atau berkurang? Tetap deh. Tetap. Kalau Bapak dari lingkungan itu pasti tahu. Air ini tetap Bapak Ibu, tidak bertambah, tidak berkurang, yaitu 71%. Letaknya saja yang berbeda. Kadang di sumur, kadang di sungai, kadang di laut, di awan. Kan iya Pak? Jadi laut ini tetap, air tetap, jumlah darat pun tetap. Kalau ada orang buat reklamasi, sebenarnya ada juga jumlah darat yang hilang. Kalau kita membuat pulau, pasti ada pulau yang hilang. Karena Allah telah menegakkan keseimbangan itu begitu. Kan Allah ta'au fil mizan dalam surat Ar-Rahman. Janganlah kamu merusak timbangan, jangan kamu merusak neraca. Wasama arafa'a wa wada'a mizan. Ditinggikan langit, dihamparkan bumi, ditegakkan keseimbangan. Jadi sebenarnya alam semesta ini seimbang, baik jumlah maupun komposisi. Kalau kita tambah laut air, maka kiamat segera terjadi. Seperti kiamat minum. Jadi tugas manusia salah satunya adalah menjaga keseimbangan. Kenapa? Kalau tidak terjadi bencana. Nah itu poin pertama. Poin kedua lagi. Poin kedua adalah bima kasabat aidinas, ulah manusia. Jadi kerusakan tadi dikatakan oleh Allah juga oleh manusia penyebabnya. Nah kita bahas yang kedua ini ya. Oleh tangan-tangan manusia. Pertanyaannya adalah manusia yang mana? Manusia yang jahil kan? Tetapi kalau kita berangkat dari ayat ini, saya mengajak Bapak Ibu itu bertamasya ke ayat-ayat sehingga tercipta skenario kenapa kita hadir dan apa yang akan kita kerjakan. Di ayat ini berlaku umum. Allah mengatakan nas itu berarti semua manusia. Tidak kenal pandang bulu, tidak kaya, tidak miskin, tidak berjilbab, laki-laki, perempuan, pendidikan tinggi, tidak sekolah. Artinya nas, karena tidak dipanggil, tidak dikatakan orang beriman, juga tidak dikatakan orang kafir. Artinya semua manusia merusak di dunia. Kan nas. Ya kita, saya juga, saya kesini bawa mobil, asap. Jadi di air itu nggak dibatasi oleh perbuatan manusia. Mari kita perhatikan yang manusia ini. Manusia itu Bapak Ibu ternyata terbagilah dia menjadi dua dalam konteks lingkungan hidup. Kalau pembagian manusia itu banyak. Kalau berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Kalau berdasarkan rupa ada yang gagah, ada yang kurang gagah. Kalau kita yang laki-laki tentu masuk gagah semua. Kayak enggak sih? Kita kan mirip nih Pak. Kita semua laki-laki mirip, berarti kita sama-sama gagah. Yang perempuan sama-sama manis. Itu pembagian menurut jenis kelamin dan rupa. Sekarang kita membagi menurut lingkungan. Manusia itu terbagi dua. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 5 dikatakan ulaika hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ingat BB ya Bu ya, saya catat ya. Nomor 1 muflihun. Siapa muflihun? Orang-orang yang beruntung.
Lawannya pasti ada. Lawan muflihun pasti ada, yaitu mufridun. Tercatat di beberapa banyak ayat, salah satunya ayat Yasin. Surah Yasin ayat saya kan itu mudah hafal ayatnya semua, saya ada di hidayah. Surah Yasin ayat 19. 19 ya. Bunyinya gini ya. Wa in zakartum an'amtum kaum musrifun. Orang ini sudah diberi peringatan, dia tidak mau. Lalu dia protes bilang, sungguh kemalangan bagi kami karena kamu menasihati, kata orang ini. Lalu dikatakan oleh orang yang menyeru kebaikan, kemalangan itu adalah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Ba'in zukirtu bal antum kaum musrifun. Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kata Ilham tadi. Jadi kalau ada yang mau menghubungi saya, hubungi Pak Ilham dulu. Nah, jadi cerita kita tadi, manusia itu terbagi dua. Ada yang mau dibatasi, orang yang dapat petunjuk, orang yang mengikuti syariah. Contohnya kita. Yang kedua, orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas artinya tidak ada batas di dunia ini bagi dia. Halal haram hantam terus. Rusak boleh saja. Itulah orang-orang yang disebut dalam surah Yasin musrifun. Nah, lalu orang-orang yang dapat petunjuk tadi, muslihun tadi, ya kan, muflihun tadi, menjadilah dia orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran disebut orang-orang muslihun. Jadi muflihun menjadi muslihun. Siapa orang-orang muslihun? Orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi. Oleh orang jahat tidak perlu, karena tidak akan ada. Yang memuji kita harus orang yang berbuat baik. Sesama muslihun, ya saling memuji, saling memuliakan. Wajib, kita wajib saling memuliakan. Itu perintah Allah. Siapa yang memuliakan saudaranya pasti dimuliakan oleh Allah. Contohnya ya kita halal bihalal ini, kita memuliakan ini. Kita panggil kepala dinas, kita panggil bapak-bapak ini. Kita memuliakan saudara kita. Tidak mungkin koruptor memanggil kita kan? Tidak mungkin. Orang yang merusak lingkungan pernah mengundang itu. Tidak mungkin, tidak percaya saya. Kalau Pak Ilham diundang oleh orang yang merusak lingkungan, saya bertanya-tanya nih. Berarti Pak Ilham ada kong kalingkong berarti kan? Tapi selama ini tidak pernah. Yang mengundang dia itu paling paling KLHS, paling jadi narasumber, itu paling kan? Atau bank sampah. Karena orang-orang yang peduli lingkungan lah yang akan bertemu dengan orang-orang peduli lingkungan. Perdebatan yang panjang tadi tidak akan pernah berakhir sampai kiamat. Yang saya katakan tadi di surah Al-Baqarah 11-12 tadi akan selalu begitu. Pak Rizky nanti lama-lama aja kan begini juga. Pak Ilham lama-lama begini juga. Akan selalu kita bertentangan dengan orang-orang zalim. Kalau kita tidak merasa bermusuhan dengan orang zalim, berarti kita masuk golongan mereka kan? Kan iya kan? Iya dah Pak? Ibu tidak mengangguk semuanya. Nah, saya yakin. Kalau mengangguk tuh gini Bu ya. Iya Bapak Ibu? Jadi saya percaya. Jadi kita memang bermusuhan dengan orang zalim. Camkan itu Bapak Ibu. Musuh itu tentu kita tidak boleh pulang, orang lewat kita marah-marah, tidak perlu, itu ada aturan mainnya kan. Nanti dibahas di tempat yang lain. Cuma ini kan gini, saya menegaskan orang muslihun tidak akan berteman dengan orang mufsidun. Karena mufsidun perusak lingkungan. Orang muslihun berbuat kebaikan. Kan jelas beda. Mereka berdebat dalam surat 11-12 Al-Baqarah. Nah, tentang orang zalim. Tentang orang yang zalim, orang yang merusak. Bagi dia itu ada dua azab. Ini yang perlu saya sampaikan. Di dalam surat, saya buka tadi itu, surat At-Tur ayat 47. Wa inna lillazi zalamu azaban duna zalik. Artinya bagi mereka yang zalim tadi ada dua azab. Pertama azab di dunia, kedua azab di akhirat. Yang di dunia ini dia mereka nggak nyadari. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu. Kalau mereka sedang diazab, mereka nggak tahu. Misal saya perusak lingkungan, semua pohon saya tebang, semua pasir saya gali untuk kebutuhan ekonomi. Misal, saya merasa kaya, tetapi saya dapat azab. Tapi saya nggak tahu. Azabnya satu bisa jadi sakit, apa? Atau apapun yang kita sukai tidak menyukai kita. Ngerti Bapak Ibu maksudnya kan? Misalnya kita menyukai, kalau misalnya seorang duda mencintai seorang janda, janda nggak mau sama dia.
Kan menderita tuh Bu. Menderita tuh Bapak Ibu belum pernah misalnya mencintai orang, orang yang cinta sama kita pernah kan? Tidak pernah. Ah pernah kan? Jujur aja lah Bu. Ah itu menderita itu. Menderita. Apa yang kita sukai, contoh kita sekarang suka keadaan ini asri, tapi tidak ada yang asri, sedih kan? Itulah contohnya. Ah itu contoh azab. Azab kedua, ya sakit tadi kan, kemudian tidak diredai. Yang ketiga ada juga azab begini. Kalau bahasa Minang sama asyati, macam orang meha sewa, bangi sewa orang. Ini orang zalim, tidak kita maksudnya. Cuma saya memberikan contoh nih. Orang zalim itu kadang-kadang kita senyum dia tidak bisa senyum. Berat baginya senyum itu pasti. Tidak semudah kita. Karena orang zalim itu telah tertutup hatinya. Nah itulah azab di dunia. Jangan kira dia bahagia itu dengan perusakan yang dia bikin. Sungguh dia menderita. Sehingga kita memberi nasihat. Kita memberi nasihat itu karena sayang sama dia kan. Yang ketiga di ayat tadi surah Ar-Rum 41 tadi berbunyi begini. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, ulah manusia. Yang ketiga apa lagi sambungannya? Fasada. Dan Allah memberikan balasan sebahagian mereka kepada manusia yang semuanya merusak lingkungan. Allah memberikan balasan. Apa balasannya? Ya itu tadi, terjadilah bencana. Orang menyebutnya disaster. Kita teliti pula secara studi seolah kita bisa mengatasi. Kenyataannya enggak juga kan. Jepang negara paling canggih, kena juga. Memang azab Allah itu siapa yang bisa menghalanginya? Tetapi studi tentang mitigasi bencana perlu. Saya tidak mengatakan tidak perlu ya. Tapi jangan mengandalkan itu. Kita orang beriman mana pula percaya. Saya tidak yakin Bapak Ibu percaya dengan teknologi pengetahuan bencana kita yakin 100%? Ada kan? Nah, mana kita bisa yakin? Rusaklah iman. Kenapa menjamin itu? Amin tuman fis sama fil ard. Apakah kamu aman di dunia ini? Merasa aman enggak? Terserah mulut. Kenyataannya enggak. Gempa aja dikit. Cobalah. Sedang makan kita bergempa, berhenti kita makan. Nah, begitu manusia diberi bencana sedikit. Pertikaian. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu kan sudah ada aspek perlindungan lingkungan. Sudah sering terbuat dilarang membuang sampah. Sudah sering guru mengajarkan. Sudah sering kan Bapak Ibu kan? Tapi yang namanya manusia pasti akan selalu ada yang tersesat. Ya, kalau memang manusia itu semuanya kembali tentu sudah aman negara kita ada. Kenyataannya kan enggak. Kenapa? Karena di Al-Quran telah dikatakan akan selalu terbelah menjadi dua. Manusia yang membuat kebaikan, manusia yang membuat kerusakan. Bedanya asosiasi DPD Asopsi Kota Padang ini dengan orang-orang yang mencintai lingkungan yang lain, ini akan saya jelaskan. Pertama, kita tidak hanya menasihati orang, tapi kita berbuat. Amin. Tepuk tangan lah Bu. Yang kedua, kita juga kalau bahasa Arabnya nih, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba. Ada DPD orang, ada DPD kita. Ini dianjurkan Bapak Ibu. Harus kita berlomba dengan orang lain. Harus itu Al-Quran yang bilang, dan saya bilang. Perlombaan untuk kebaikan dan ampunan itu wajib itu. Perlombaan itu jujur apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berasosiasi. Ini penting. Berasosiasi itu kita berkumpul. Karena tidak mungkin satu orang yang berjuang. Maka kita berkumpul, berukhuwah, bersilaturahmi, berencana. Ini tadi. Tiga itulah kelebihannya. Nah, saya tanya, kan kita terbagi atas dua nih. Yang grup sini, siapa yang bisa menjelaskan di antara tiga kelebihan DPD Asopsi? Satu saja sebut, siapa yang bisa? Coba berdiri. Nah, baru saya bilang tidak ada satu pun. Kelompok yang di sini kan tiga tadi, satu saja sebutkan tuh. Yang satu tuh akan dapat buku. Berdiri Bu. Siapa yang bisa coba? Siapa yang bisa?
3 keistimewaan asumsi. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman DPD Asopsi Kota Padang ini menjalankan konsep bersih kebahagiaan daripada iman. Amin. Itu dapat hadiah itu Bapak Ilham atas partisipasi beliau. Yang di sebelah sini kan ibu itu mengatakan kita sudah ada DPD Asumsi, ya kan? Beliau bertekad kita diambil amanah untuk kebersihan dan iman. Itu ungkapan bahasa Arab, bukan hadis. Nah, lalu yang sebelah kiri saya tanya lagi, kan ada 3 kelebihan kita. Pertama tadi saya sebutkan, kita menjalankan syariah seperti yang saya kenal ibu tadi. Silakan duduk bu, lupa saya bilang kursi. Silakan duduk bu. Ibu penitia. Ibu panitia. Yang kedua, orang-orang yang berkumpul tadi, kita yang berkumpul ini bertolong-tolongan untuk berbuat kebaikan kan. Yang pertama apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Malu-malu atau malah nggak menangkap? Lupa. Saya ulang ya, ingat BB ya. Kelebihan kita pertama kita tidak hanya berbicara, kita Pak Rizky. Nah, saya ulang ya. Kelebihan DPD yang digagas entah oleh siapa, saya kan tak tahu nih. Tapi beliau adalah pejuang itu. Pertama, kita tidak hanya bicara. Karena kalau kita bicara, yang akan terjadi itu perdebatan. Di dalam Al-Baqarah ayat 11-12 dikatakan itu, Pak, jangan rusak juga lingkungan Pak, jangan buang sampah di seberang tempat. Si bapak akan menjawab, saya berbuat kebaikan ini supaya bersih rumah saya, maka sampah saya buang di rumah kamu. Itu dia jawabannya. Apa jawaban kita? Bapak bagaimana ini? Bapak ini termasuk orang perusak lingkungan, masuk neraka bapak nanti. Memangnya neraka punya kamu? Dengar kan? Nanti orang ini ngomong nih, Pak Jatuh soalin saja lah sok lingkungan. Lah, kenapa? Apa kok lihat orang lengah? Apa kamu ngecek aja lah orang senang lengah? Sehingga muncul gagasan, ada asumsi. Kita berbuat nyata, tidak berbicara. Kan beda. Saya berbicara namanya nih, kalau saya kan ngomong aja nih. Ibu berbuat kan? Nah itu bedanya. Kelebihan apa kekurangan tuh? Kelebihan. Itu nomor 1. Nomor 2, kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang namanya perlombaan itu kita berkumpul. Ada lawan kita, lawan lomba maksudnya. Nah mungkin kita berlomba kita sendiri saja. Misalnya di dunia ini orang baik semua. Dengan siapa kita berlomba lagi? Tentu ada orang yang kurang baik. Nah adanya di asumsi itu. Yang ketiga, kita berbuat untuk berkelom, berasosiasi. Karena kita tidak single fighter. Nah di antara 3 itu pertanyaan saya adalah, siapakah orang-orang yang kembali? Saya jawab. Tentu diganti pertanyaannya dari itu tadi. 3 itu jelas bu. Ini bu. Semua jawaban benar dapat Ilham. Orang-orang yang kembali artinya orang-orang yang penuh kesadaran mengamalkan ayat tadi. Tangan itu. Betul. Nah, jadi ini untuk ibu kita ini lagi ini bu ini kaki Audi ibu saya berdiri nggak bu? Saya kenal. Nah, di antara ayat-ayat tadi yang orang-orang muslihun tadi akan terjadi berdebat. Ada sebagian mereka yang disebut ulul albab. Ulul albab itu dalam surat Ali Imran ayat 190. Bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini dia. Ini orang DPD asumsi. Orang yang mengingat penciptaan langit dan bumi. Mereka mengingat Allah ketika duduk dan berdiri, dan mereka berkata, ya Allah, tidak Engkau ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Ketika bertemu ini di jalan, dia tahu ini tidak sia-sia. Maksudnya tak ada isi. Kalau ada isi itu ini. Sama Pak.
Jadi orang ulul albab, orang yang berbuat, tidak berbicara saja. Mereka tahu di dunia ini tidak ada sia-sia. Siapa kira-kira orangnya itu? Ulul albab. Bank sampah. Tentu iya, bank sampah itu kan kerjanya menguangkan sesuatu yang tak berguna lagi kan. Kan itu kerjanya nak. Mengubah sampah jadi rupiah. Membuat sampah jadi rupiah, saya aja tahu. Nah, orang ulul albab tadi, dia dipanggil oleh surat Al-Anfal ayat 24. Ini terlalu banyak dalil nanti repot juga, tapi saya sampaikan juga lah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa innahu ilaihi tusyarun. Kita baca kan surah Anfal ayat 4. Begini bunyinya. Hai orang beriman, baru orang beriman yang dipanggil. Ikutilah seruan Allah dan Rasul yang membawamu dalam kehidupan. Ingatlah ada Allah yang membatasi antara orang dengan hatinya. Jadi antara diri kita ini Pak Bu, ada ruang kosong. Hati itu kan di sini. Sini kan. Andaikan diri kita ini, maka antara hati dengan diri kita itu dibatasi oleh Allah. Dan kepadanya lah kamu semua dikumpulkan. Ini orang ulul albab itu yang mengikuti seruan. Apa seruannya? Menjaga lingkungan. Bagaimana caranya? Membawa kita pada kehidupan. Secara teoritis saya tahu itu, bapak-bapak pasti tahu, yang hidup itu sebenarnya ada 3 pilar: ekologis, ekonomis, sosial. 3 ini adanya dengan membuat bank sampah. Yakin nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan lah Bapak Ibu. Adanya kesejahteraan ekologis dengan syarat sampah nggak kali. Ya kan Bapak Ibu? Adanya kesejahteraan ekonomi, kita rupiahkan segala yang tak perlu. Yang ketiga, berkelompok kita jadikan sosial. Setuju nggak Bapak Ibu itu? Persoalannya, misalnya ada 5 orang membuat kelompok, 5 kan? Yang 1 sombong, yang 2 rendah hati, maka orang akan banyak mengikuti yang sombong ini. Yakin nggak Bapak Ibu itu? Dia capek dah Ibu, berarti Ibu pengalaman Bu. Merasakan kan? Ya. Setan itu dia datangkan rasa kibir namanya, syak di hati. Dia besar-besarkan diri kita itu. Misalnya, oh kamu hebat, oh kamu orang kaya, jangan mau belas sama orang itu berjalan. Itu cara setan. Dia terperdaya. Terperdaya kita. Kamu sudah berbuat bank sampah, kamu harus jadi ketua. Kalau kamu ketua, kamu undang orang harus datang. Kalau enggak, marahi dia. Itu sombong tuh. Kedua orang sombong itu, dia selalu merasa pintar. Kalau terjadi perbedaan pendapat, dia nggak mau ngalah. Iya kan? Iya. Jangan mau bilang kita kalah. Masa gara-gara anak ibu yang siapa nama ibu lupa saya, Bu Rahmi ya. Garanti namanya pegang. Dulu Bu Leni ini, misalnya ngomong dengan Ibu Fauzia, Bu Nur ngomong dengan Bu Leni ya. Misalnya Ibu Leni bilang terserah Ibu dapat panjangan hati. Kepada asosiasi. Panjang. Begini dah Bu. Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Kalau Ibu Bedakan ya. Ya. Asosiasi Bank Sampah Indah ya. Asosiasi Bank Sampah Indah. Mana yang benar Bu Leni? Ibu ini bilang Asosiasi Bank Sampah Indah. Asosiasi Bank Sampah itu indah. Bu Leni yang benar. Tapi ibu ini benar juga kan? Ya. Saya benar juga. Karena asosiasi Bank Sampah itu akan jadi indah. Kota jadi Benar, kan? indah, ya. Semua jadi indah. Ada penangan lah, itu contohnya akan sering terjadi perbedaan pendapat. Kata lo sama hitam, pengenal itu berendai kan? Nah, bagaimana cara menyikapi? Yang menyikapi itu pertama harus ada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah tadi. Mengalah lah kita. Tidak masalah mengalah itu. Orang mengalah itu setan saja yang mengatakan kita akan kalah. Sesungguhnya tidak. Mengalah pasti Bu. Pasti itu demi Allah, yakinlah Bu.
Mengalah itu pasti menuju kemenangan. Jangan, itu saya yakin pengalaman Bapak Ibu pasti membuktikan ini. Siapa yang mengalah karena benar ya, bukan mengalah karena takut, itu beda nih. Mengalah karena takut atau mengalah karena salah itu biasa, itu wajib. Ini yang parahnya kita sudah salah, nggak mau pulang mengalah. Karena rasa arogansi tadi. Ya, paham Bu ya? Misalnya Pak Ilham lah contoh, beliau salah. Orang ke sini berkumpul, dia pergi ke pos misalnya. Lalu dia marah-marah. Pantas nggak dia marah tuh? Enggak kan kalau dia udah diberitahu maksudnya. Nah itu sombong ya. Yang kedua, setan itu mendatangkan rasa enggan. Enggan ketika orang berbuat baik, mati sih. Alih mah. Nah itu C kan. Yang T, sifat setan tamak. Ketika membagi, situ baru masalah. Mengali gampang, menambah mudah. Membagi. Pas membagi, minta ampun tak sulit. Setan mendatangkan bagian kamu harus lebih banyak. Kamu kan ketua, nah, kamu yang bekerja. Gitu sifat setan tuh. CT kan. Nah, lalu ada yang A. Sifat setan itu dikatakan oleh Allah itu dan dia tahu azab. N itu neraka kan. Artinya sifat sombong, sifat enggan, sifat tamak hanya akan masuk neraka. Neraka itu di akhirat, penderitanya di dunia. Percayalah Bapak Ibu, kalau menzalimi orang, karena Bapak misalnya kepala sekolah, ketua ini salah, pembagiannya tamak, niatnya tercapai, sebulan 2 bulan stroke misalnya, itu azab itu. Mungkin yang mengalah Bu Ani tambah lama tambah manis dia, tambah sehat ya. Kalau dia jadi dapat suami kaya dia, suami alim, tapi bukan sudah punya suami lah Bu. Ya, terlihat. Kalau orang punya suami itu warna jilbabnya dengan warna bajunya sama. Serasi. Karena waktu dia bercermin suaminya bilang, kok pakai jilbab itu. Malih kok mah, biasalah Bu Ani. Tidak. Pasti terlihat dan posisi duduk. Kalau yang saya ceritakan ini terjadi, pasti di organisasi itu orang duduk jarang-jarang. Bukan kita nih. Nah, berarti kita tidak memiliki sifat-sifat yang jahat, yang buruk, yang zalim, yang tergoda oleh setan tadi. Berarti kita tergolong kepada manusia. Ini detik-detik terakhir. Manusia ya. Manusia itu pertama sifatnya M, memiliki rasa malu. Itulah golongan orang-orang ulul albab. Malu dia berbuat buruk karena dia merasa ada Allah melihat. Nah, ini tercermin dari wajah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tidak ada kita ini yang tahu malu. Nabi mengatakan kalau malu hilang pada dirimu, berbuatlah sesukamu. Nah, itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang saya bilang tadi, kita enggak. Kita seperti Bu Rosa tadi, kita enggak. Yang saya bilang kan enggak kita. Kita adalah golongan manusia yang ulul albab, yang mengambil sampah menjadi rupiah, yang bekerja secara nyata, berkumpul bersama-sama, menghindari godaan setan, hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat enggan, hilangkan sifat tamak. Nah, lalu manusia itu memiliki sifat yang kedua, amanah. Amanah. Kita diamanahkan jadi bendahara, berbuat dengan baik. Pasti itu. Kedua, manusia itu memiliki sifat niat. Tidak ada manusia yang berbuat tanpa niat. Yakinlah, kecuali ketika terkejut. Terkejut ada niat kan spontan. Nah, itu apa tadi? Malu. Malu. Kedua A. Amanah. Tiga N. Yang keempat U. Usaha. Kita ini kan berusaha. Manusia itu kan berusaha. Tidak pernah manusia itu menerima saja tiba-tiba datang emas. Tiba-tiba datang hidayah. Tidak ada. Harus ber-U. Kemudian apalagi S ya? S itu kira-kira apa Ibu? Setelah berusaha apa lagi? Semangat, senang, semangat. Pasti kita semangat dan senang kan? Nggak ada setan memiliki sifat itu tuh. Dan kemudian I, itu indah. Kita mencari keindahan. Contoh mencari keindahan, saya ini anak saya kasihkan contoh ke ibu. Marah ibu, takut saya. Anak saya kan usianya udah memasuki remaja. Kalau dia pakai jilbab, Pak, pergi dia ke cermin, ada pula adegan seperti ini. Ya, saya contohkan. Gayanya ada.
Ada pula meniup katanya Pak. Iya, ini pun juga. Jadi saya heran kok ditiup, biar melompat sedikit. Nggak ditekan, dia melambung gitu. Tentu saya bilang kenapa nggak angkat dengan jari? Oh beda Pak, dia dikit. Harus ditiup. Begitulah contoh. Manusia itu suka keindahan kan? Dan Allah itu indah. Ini hadis nih. Allah itu indah dan suka akan keindahan. Jadi manusia itu harus indah. Ibu jangan berpenampilan tidak indah, itu tidak sunnah itu. Bapak-bapak ini harus gagah-gagah ini. Jadi saya kan gagah ini, cuma jangan lihat ke bawah. Saya lihat ke bawah ke atas, saya lihat. Nah, maksudnya bawah ini saya pakai sandal, malu saya. Karena buru-buru. Nah, itu sifat yang terakhir adil. Manusia itu telah fitrahnya dicipta oleh Allah adalah adil. Setan tidak. Jadi ketika hati kita dari adil bergerak kepada tidak adil, berarti bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah sifat. Mendapatkan nomor undian tadi Bapak Ibu? Ada. Masih disimpan? Masih. Ada yang mau hadiahnya? Ada yang nggak mau? Ada. Pak Ustadz nggak mau? Mau. Pak Ustadz udah dapat nomor Pak? Belum. Bapak Ibu panitianya Pak Ustadz belum dapat nomor. Masih ada. Bapak Rizky udah dapat nomor Bapak. Bapak Rizky belum. Bapak Ibu panitia. Masuk belakang ya? Masuk belakang. Ya, masuk belakang. Siapa ini? Oh,